Hai, Assalamualaikum. Wah, kembali lagi nih. eh Malam ini, oh ya kebetulan malam nih. Jadi malam ini ada sedikit bahasan mengenai kurikulum sekarang. Karena banyak orang atau banyak teman-teman sih yang menanyakan tentang mengenai P5 ini nih. Jadi banyak yang menanyakan P5 itu gimana sih cara mengajarkan P5 dan apakah harus gelar karya kayak gitu. Dan nanti rapotnya gimana. Paling kita bahas sedikit dulu ya mengenai P5 ini ya. Jadi kurikulum Merdeka ini ya terkenalnya dengan profil pelajar Pancasila kayak gitu. Dan di setiap sekolah tentu harus menentukan tema. Ada temanya gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, terus Bhinneka Tunggal Ika, bangunan jiwa dan raga, suara demokrasi, dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak. Ada kewirausahaan juga. Jadi tujuannya pemerintah untuk P5 itu untuk menguatkan karakter si anak, bukan hanya dari pengetahuan saja kayak gitu. Jadi karakternya. Itu yang pertama. Kebetulan sekolah saya ngambil pakai yang gaya hidup berkelanjutan karena tema ini untuk membangun siswa agar peduli dengan lingkungannya. Nah, sekarang yang jadi bahasan menariknya. Dari awal memang pertanyaannya adalah apakah harus gelar karya? Sebetulnya P5 itu tidak perlu gelar karya, sebetulnya tidak harus gitu ya. Bukan tidak, tapi tidak harus. Lalu apa yang diambil? Dengan si anak berubah sikapnya saja itu sudah termasuk P5. Jadi tujuannya bukan hanya jadi produk. Kebanyakan kan orang berpikirnya untuk produk gitu ya, harus ada produk. Tapi tidak sebetulnya. Ketika si anak kayak yang saya nih sudah bisa membuang sampah tidak sembarangan gitu, sudah pada tempatnya, lalu sampahnya bisa dikelola. Dengan perubahan sikap itu aja sudah termasuk P5 dan P5-nya berhasil. Ditambah ada karya itu lebih bagus gitu. Jadi apakah harus ada karya atau tidak? Tidak perlu. Yang penting ada perubahan aja. Begitu. Lalu bagaimana dengan kondisi misalkan untuk kurikulum Merdeka ini 1 dan 4? Apakah kelas lain dilibatkan untuk menggelar karya kalau kita ada gelar karya misalkan ya? Tentu dilibatkan, tapi bedanya kalau yang kurikulum Merdeka misalkan kayak saya 1 dan 4 itu pakai proses mengenalkan apa sih yang dimaksud dengan gaya hidup berkelanjutan, itu mengenalkan. Tapi untuk kelas lain, kelas 2, kelas 3, kelas 5 dan kelas 6 itu tidak ada proses. Jadi mereka misalkan kita tunjuk untuk membuat produk langsung seperti itu. Jadi banyak teman-teman yang bingung, mungkin itulah gambarannya. Kalau yang salah atau ada yang berbeda pendapat boleh ya di komen-komen gitu. Tapi yang saya dapat informasinya begitu. Jadi untuk kelas lain tidak harus melewati proses. Jadi bisa langsung menunjuk membuat karya atau menyanyikan dan sebagainya itu. Jadi sebagai supporter kayak gitu. Siapa saja yang melaksanakan P5, semua warga sekolah, guru mapel pun ikut dong begitu. Untuk masalah rapot, wah nanti itu kebahasnya ya. Jadi sekarang ngebahas P5 dulu. Jadi yang pasti P5 itu sebenarnya sederhana, tidak perlu dibuat pusing begitu. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.